shine through the darkness. You are my light, my death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow, my joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow you, yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online service bersama Jemaat Every Nation Makassar. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan namamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembahkan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sebab tiada kata yang bisa lukiskan indah
segala pujian dan kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu selama-lamanya. Kami tinggikan, kami muliakan namamu. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkaulah yang layak untuk kami puji. Engkaulah yang layak untuk kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan untuk darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah tercurah bagi kami, yang telah menyucikan kami, yang telah memurnikan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, the blood, crimson love, price of life, demon.
Simple seed lays on Him the hope of every man. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Holy One, slain so I can live. See the Lamb, the great I am, who take away my sin. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, the blood of Jesus, washes me. Blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. The precious blood of the Lamb. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, what love, no greater love. Grace, how can it be that in my sin, yes, even then, He shed His blood for me. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. What a
What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, what a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Kami mengucap syukur Tuhan untuk darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah tercurah bagi kami di atas kayu salib, yang membawa kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah anugerah-Mu, terpujilah kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dilayakkan untuk datang di hadapan Engkau, sehingga kami dilayakkan untuk memuji dan menyembah Engkau. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah tercurah bagi kami. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah online kita hari ini. Saya menyambut dengan sukacita setiap orang yang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan melanjutkan seri firman Tuhan kita, The Gospel Explained. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 seri firman Tuhan kita dari Kitab Roma. Judul firman Tuhan hari ini adalah Janji Allah, Pembenaran oleh Iman. Minggu lalu kita telah belajar dari Roma pasal 3 yang menjelaskan bahwa semua orang telah berdosa dan berada di bawah hukuman Allah. Itu mengapa kita punya masalah atau dilema di mana kita menghadapi penghakiman dan murka Allah. Kita semua menghadapi hal yang sama, sebab kita harus diselamatkan dari penghakiman dan murka Allah yang akan datang. Sekarang, bagaimana kita bisa menang atas ini? Hari ini kita akan belajar dari Roma pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi mari saya mengajak kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Roma pasal 4, ayat 20 sampai dengan 25. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Hari ini saya mau fokus
pada janji Allah tentang pembenaran oleh iman. Apa itu pembenaran? Kita sudah banyak belajar minggu lalu. Apa itu pembenaran? Pembenaran atau justification adalah tindakan Tuhan yang menyatakan manusia bebas dari rasa bersalah dan diterima olehnya. Itulah pembenaran dan itulah kabar baiknya. Mungkin ini sulit untuk kita percayai. Allah yang melakukan dan membebaskan kita dari dosa. Bagaimana dengan perbuatan kita? Saudara, tidak peduli seberapa baiknya kita, tidak peduli seberapa banyak perbuatan yang telah kita lakukan, tidak peduli seberapa bersalahnya kita. Bahkan seorang yang jahat sekalipun, ketika di akhir hidupnya percaya dan menerima Yesus sebelum meninggal, dia benar di hadapan Allah. Paulus sedang meyakinkan orang-orang di Roma tentang janji pembenaran oleh iman ini. Bahkan Paulus memakai perjanjian lama untuk menjelaskan bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman. Adalah merupakan janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Dalam Roma 4 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Di ayat 1 jelas dikatakan seperti ini. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Abraham berbicara mengenai bapa leluhur jasmani atau bapa orang Yahudi. Dan ayat 2 dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Abraham dan juga kita bisa bermegah jika kita mau terhadap apa yang telah kita lakukan. Saya suka dengan bunyi ayat 2 ini. Dikatakan di situ bahwa sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Itulah masalahnya dalam ayat 2 ini. Saudara, kita bisa bermegah dengan perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi tidak di hadapan Allah. Abraham, kita tahu cerita daripada Abraham. Abraham menghadapi persoalan di dalam hidupnya, di mana dia tidak memiliki keturunan. Ini adalah persoalan utama daripada Abraham, bahwa dia termasuk orang yang kaya, tetapi persoalan utamanya adalah dia tidak punya anak kandung, dia tidak punya keturunan. Kemudian kita lihat Abraham berbicara dengan Tuhan dalam Kejadian pasal 15. Kita akan lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Di ayat 1 firman Tuhan mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Saudara, dalam Kejadian 15 ini, Abraham bertanya, apa yang kau berikan Tuhan? Abraham bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau berikan kepada saya? Seberapa sering di dalam hidup kita sering bertanya, Tuhan apa yang kau berikan kepada kita? Kita sering bertanya sama seperti Abraham bertanya kepada Allah, apa yang telah engkau berikan? Apa yang akan kau berikan pada saya? Tuhan, apa yang akan saya dapat dari engkau Tuhan? Ini yang sering kita menjadi pertanyaan kita dalam hidup itu, sama seperti Abraham. Kita tidak lebih daripada Abraham. Kita persis sama seperti Abraham. Kita sering bertanya kepada Tuhan apa yang kita dapatkan.
Kemudian kita lihat bahwa di ayat selanjutnya, di ayat 2, firman Tuhan mengatakan, Abraham kemudian bertanya lagi, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara, di mata Abraham, Tuhan tidak memberikan dia apa-apa. Mungkin dalam hidup kita pun demikian. Di mata kita, Tuhan tidak memberikan kita apapun. Itu kenapa kita bertanya, apa yang saya dapat dari Engkau Tuhan? Apa yang Kau berikan? Sama seperti Abraham. Dia bilang, Tuhan, saya akan mati dan hartaku ini untuk siapa? Rumahku untuk siapa? Kekayaanku ini untuk siapa? Saya akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang mewarisi kekayaan saya adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Ini persoalan Abraham, saudara. Kemudian kita lihat di ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kita baca di situ, firman Tuhan mengatakan, tetapi datanglah firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Abraham, bagi Abraham Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada dia. Bagi Abraham apa yang Tuhan berikan kepada dia, tapi bagi Tuhan tidak demikian. Mungkin bagi kita, Tuhan tidak memberikan apa-apa. Tetapi sebenarnya tidak demikian di hadapan Tuhan. Sama seperti Abraham. Saudara, berhenti bertanya, apa yang akan Engkau berikan kepada aku Tuhan? Sampai hari ini saya belum mendapat jodoh, saya belum menikah. Berhenti bertanya, kapan Kau berikan kepada saya jodoh? Berhenti bertanya pada Tuhan. Sama seperti Abraham. Saudara, perkataan Tuhan ini mengandung janji ketika dia berkata seperti ini. Orang ini tidak akan mendapat ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Inilah janji, perkataan ini mengandung janji dari Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji bahwa yang akan mewarisi kekayaan daripada Abraham bukan Eliezer, bukan orang Damsyik itu, tetapi anak kandungnya sendiri. Itulah janji Tuhan. Inilah tindakan pertama Tuhan ketika Abraham seakan mempertanyakan Tuhan. Tidak hanya sampai di sini. Kemudian hal berikut dilakukan Tuhan kepada Abraham adalah di ayat selanjutnya, di ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan tidak hanya berbicara kepada Abraham, berfirman kepada Abraham bahwa bukan Eliezer yang akan mendapat warisanmu, tetapi keturunanmu, anak kandungmu sendiri. Bukan hanya sampai di situ, Tuhan kemudian membawa Abraham dari dalam keluar. Dikatakan lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Kita tidak tahu Abraham ada di mana. Yang jelas Abraham ada di dalam. Kita kurang tahu di dalam itu di mana. Mungkin di dalam rumah, mungkin di dalam gua, atau mungkin di dalam zona kenyamanan dia. Kita kurang tahu Abraham ada di mana. Tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membawa Abraham keluar. Tuhan seakan-akan menarik Abraham, memegang tangannya dan membawa dia keluar. Saudara, terkadang kita harus dibawa keluar. Istri saya kadang-kadang harus dibawa keluar. Pokoknya bawa saja dia kemana, yang penting keluar. Sudah senang sekali itu dia.
Saudara, ketika Abraham dibawa keluar, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan sepertinya menarik tangan Abraham dan membawa dia keluar? Apa yang Tuhan katakan di sana? Tuhan mengatakan seperti ini. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Saudara, mustahil bagi Abraham untuk bisa menghitung bintang di langit. Bahkan para ilmuwan sekalipun, silahkan yang jago matematika, matematika Abraham dan para ilmuwan akan kandas. Mustahil bagi Abraham untuk bisa menghitung bintang di langit. Berapa bintang dalam galaksi ini? Berapa galaksi yang ada di dalam alam semesta? Miliaran, dan sampai hari ini belum ada yang bisa menghitung dengan jelas. Tidak mungkin Abraham bisa menghitung itu. Demikianlah janji Tuhan yang akan dia genapi tanpa andil sedikit pun dari Abraham dan juga kita. Dan kemudian ayat 6 ini ayat yang saya suka, di ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang paling luar biasa. Abraham percaya kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan. Kemudian apa yang firman Tuhan katakan? Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana dengan apa yang dikatakan Daud, orang yang berdosa ini? Dalam ayat 7 dan ayat 8 dari Roma pasal 4 kita bisa melihat di situ. Di ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, ketika berbicara kepada Abraham, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sisi lain, Tuhan berkata kepada Daud bahwa dia tidak menghitung dosanya. Sekali lagi saudara, pembenaran adalah di mana Allah mendeklarasikan kepada setiap orang, kepada seseorang bahwa dia benar. Saudara, pertanyaan berikut kemudian. Bukan hanya kita sudah tahu bagaimana Abraham dibenarkan, bagaimana Daud dibenarkan. Sekarang kita fokus pada bagaimana kita, bagaimana saudara dan saya dibenarkan. Sudah perhatikan dari penjelasan dan contoh dari perjanjian lama tadi, contoh dari Daud dan juga Abraham menunjukkan bahwa pembenaran oleh iman adalah janji Allah sejak awal. Hari ini kita akan belajar beberapa aspek dari janji Allah tentang pembenaran oleh iman ini. Yang pertama, kita akan belajar. Yang pertama adalah fondasi dari janji Allah. Apa fondasi, apa dasar dari janji Allah? Fondasi daripada janji Allah adalah firman Allah. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-17. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Garis bawahi, dikatakan situ bahwa menurut yang telah difirmankannya. Jadi inilah dasar daripada janji Allah, yaitu firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan. Saudara, inilah dia dasar atau fondasi dari janji Allah, yaitu firman Tuhan atau perkataan Tuhan.
percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kabar baik, percaya akan Injil adalah fondasi dari janji Allah, karena sumber dari firman adalah pribadi Allah sendiri. Biarlah iman kita dilabuhkan kepada perkataan Allah, di mana Allah tidak pernah berbohong. Ini yang harus terjadi di dalam hidup kita. Dan inilah yang terjadi kepada Abraham. Dan saya percaya inilah yang terjadi kepada Daud. Bahwa mereka berharap kepada perkataan Tuhan. Mereka percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Karena ini merupakan janji Tuhan. Dan ini adalah fondasi daripada janji Tuhan, yaitu firman Allah. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Mari, biarlah kita melabuhkan iman kita, kepercayaan kita kepada perkataan Allah, dan di mana Allah tidak pernah berbohong. Aspek berikut atau aspek kedua dari janji Allah adalah isi dari janji Allah. Apakah sebenarnya isi atau konten daripada janji Allah? Isi atau konten daripada janji Allah adalah anak Allah. Saudara, kita pasti bergairah ketika ada seseorang yang berjanji kepada kita untuk memberikan sesuatu. Katakanlah hadiah atau melakukan sesuatu buat kita. Tetapi saudara, puncak dari gairah itu, puncak dari semangat itu ketika kita tahu apa isi dari janji atau hadiah itu. Alasan mengapa kita memiliki iman kepada firman Tuhan karena isi dari janji itu. Dan apa isi dari janji tadi? Isi dari janji itu adalah anak Allah. Isi dari janji Allah adalah anak Allah. Anak yang tunggal, sangat dikasihi, memiliki semuanya. Segala sesuatu telah diciptakan di dalam Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita tidak bergairah kalau isi dari janji itu seperti ini, saudara? Isi daripada janji Allah adalah anak Allah sendiri yang memiliki segalanya, yang segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Dan segala kuasa di sorga dan di bumi diletakkan di bawah kakinya. Itu adalah isi daripada janji Allah. Ini yang membuat kita bergairah, saudara. Karena isi daripada janji itu. Saudara, keturunan Abraham tidak hanya berbicara secara fisik, yaitu anak secara fisik, yaitu Ishak ataupun Israel, umat Israel. Isi dari janji Allah adalah pribadi Yesus Kristus, anak Allah. Dialah keturunan yang dimaksud. Dialah yang telah mengalahkan maut dan menang atas dosa. Inilah yang kita sebut dengan kabar baik. Inilah yang kita sebut dengan Injil, saudara. Karena isi daripada janji itu. Di ayat 19, firman Tuhan mengatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, firman Tuhan mengatakan, iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun dia tahu, walaupun Abraham itu tahu tubuhnya sangat lemah. Pertama, tubuhnya sangat lemah. Dia tahu persis bahwa tubuhnya sangat lemah karena dia telah berusia 100 tahun. Yang kedua, fakta yang kedua, dia telah melihat dan dia tahu bahwa rahim daripada Sarah telah tertutup. Rahim Sarah sudah tertutup. Sarah sudah menopause. Itu kenyataan yang Abraham lihat. Itu yang Abraham tahu. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun dia tahu bahwa tubuhnya sangat lemah. Bukan hanya lemah, sangat lemah. Dan rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi apa yang dikatakan di ayat selanjutnya. Di ayat 20. Kita akan lihat di ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dikatakan terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang, malahan imannya semakin kuat. Tubuhnya semakin lemah dan sangat lemah, tetapi imannya semakin kuat. Dan sebaliknya dia memuliakan Allah. Firman Tuhan mengatakan. Bahkan di ayat 21,
Dikatakan seperti ini, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Dia begitu yakin, dengan penuh keyakinan dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan kepadanya. Apa janji Allah? Yaitu keturunan. Dan itulah isi daripada janji Allah bagi kita. Di ayat 22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, esensi iman kita adalah keyakinan yang sederhana pada janji Tuhan yang dibuat di atas kayu salib melalui Yesus Kristus. Itulah esensi daripada iman kita. Kita cukup percaya, sangat sederhana, kita cukup percaya kepada janji Allah yang Dia lakukan melalui Kristus di kayu salib. Jadi kita bisa melihat bahwa keselamatan hanya oleh iman saja, titik. Bukan iman tambah perbuatan, keselamatan bukan iman tambah aturan-aturan, keselamatan bukan iman tambah baptisan, bukan juga iman tambah ritual agama. Keselamatan hanya oleh iman saja, tidak ada yang lain. Pembenaran bukan proses, tetapi pernyataan Allah terhadap seseorang karena isi dari janji, yaitu Yesus Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang menghasilkan pembenaran bagi kita. Sekarang kita dibenarkan. Saudara, inilah teologi dari pembenaran. Bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran Kristus. Saudara, Tuhan menukar kebenarannya dengan ketidakbenaran kita. Jadi hari ini kita telah belajar janji Allah tentang dibenarkan oleh iman. Dan dua aspek dari janji Allah telah kita belajar. Yaitu pertama, dasar atau fondasi dari janji Allah adalah firman Allah. Dan yang kedua, isi dari janji Allah adalah anak Allah. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga daripada janji Allah adalah penerima janji Allah. Siapa sebenarnya yang menerima janji itu? Penerima janji Allah adalah anak-anak Allah. Di ayat selanjutnya, di ayat 23 firman Tuhan mengatakan, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Saudara perhatikan, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kita. Tidak hanya kepada Abraham, tetapi juga untuk kita. Di ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk siapa? Untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Ya 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, hal ini tidak hanya berbicara anak Abraham secara jasmani. Ini bukan hanya berbicara tentang anak-anak Israel, tetapi ini berbicara mengenai Mesias yang akan datang. Jadi ketika Yesus dikorbankan, kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Bukan hanya Abraham, bukan hanya Daud, tetapi kita juga diampuni. Ketika Allah melihat kita, Dia melihat kita dalam kekudusan karena darah Kristus Yesus. Dan ketika Dia melihat kita sebagai orang yang dibenarkan. Matius 3 ayat 7. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 9.
Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Allah bisa melakukan. Jangan pernah berkata, saya keturunan Abraham. Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena Allah sanggup. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, kita tidak dibenarkan oleh perbuatan kita sendiri, tetapi oleh kabar baik bahwa kebenaran Tuhan ditambahkan kepada kita oleh iman. Kristus menanggung dosa kita di atas dirinya, sambil menempatkan kebenarannya atas kita. Dengan demikian kita bisa mengatakan Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya dan juga keturunan Abraham. Saudara, di Kalvari janji Tuhan dipenuhi melalui pertukaran yang agung ini. Dan ini sudah selesai. Di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan it's finished, tetelestai. Di Kalvari lah janji Tuhan dipenuhi. Sehingga kita hari ini hidup di dalam kebenaran karena oleh iman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa, terima kasih Kau memberikan kami pengertian, Kau memberikan kami kebenaran. Bukan hanya itu Tuhan, Engkau yang membenarkan kami. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena janji Engkau sejak semula bahwa setiap orang dibenarkan karena isi dari janjimu, yaitu pekerjaan yang telah dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib, menyebabkan setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan, menyebabkan setiap orang yang percaya Engkau memperhitungkan kebenaran Kristus kepada setiap orang yang percaya. Kami bersyukur bila Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan kita contoh. Yesus telah memberikan kita contoh bahwa Dia menjadi korban untuk penebusan kita. Dia memberikan seluruh hidupnya supaya saudara dan saya dibenarkan. Dan saya percaya sewaktu kita datang di hadapan Dia, hati kita akan dipulihkan, hati kita akan dibenarkan, dan kita memiliki hati seperti Bapa kita di sorga yang murah hati. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Dan saya percaya kita semua memiliki hati yang murah hati untuk memberikan persembahan. Karena Tuhan telah memberkati kita. Tuhan begitu memberkati kita, berbelas kasihan memberkati kita sehingga kita dipenuhi dengan berkat-berkat yang berasal daripada Dia. Karena itu hari ini baiklah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang telah memberkati kami. Begitu banyak hal yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami pun hari ini akan memberikan persembahan. Tuhan, kami percaya apa yang kami berikan itu berasal daripada Engkau. Karena itu biarlah Engkau Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Kami berdoa untuk offering persepuluhan kami, persembahan janji iman kami, persembahan khusus kami. Kami bawa di hadapan Engkau. Biarlah Engkau memberkati setiap hati yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi. Oh, the blood of Jesus was as me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, the blood of Jesus was as me.
Mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, kiranya tercurah di dalam kehidupan kita setiap orang. Dan biarlah kebenaran yang telah dimeteraikan, kebenaran yang telah dihasilkan oleh Yesus Kristus selalu ada di dalam hidup kita. Biar Roh Kudus dapat mengaplikasikan kebenaran di dalam kehidupan kita sehingga kita selalu hidup dalam berkat dan kebenaran-kebenaran yang berasal daripada Dia. Roh Kudus menyertai kita sekarang ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang